Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik. Setia. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali ya di awal tahun 2023. Di awal semester genap ya, bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa? Nah, pada awal pembelajaran kali ini Bu Novi berharap banyak sekali kepada anak-anak supaya lebih semangat lagi belajar, lebih semangat atau lebih rajin berangkat sekolah ya, supaya nanti prestasinya di semester 2 ini dapat meningkat. Oke. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Novi meminta tolong kepada Mas Aldi untuk memimpin berdoa dulu. Ini marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Kemudian cek kerapian dulu ya, cek kerapian, silakan berdiri, kerapian bajunya, dasinya dipakai Danang, bajunya nggak dipakai. Oh ya, sebelum Bu Novi memberikan pelajaran pada pagi hari ini, jadi anak-anak masih ingat tidak tentang materi semester lalu? Masih. Coba siapa yang masih ingat, tunjuk jari. Barangkali kalau sudah liburan 1 tahun langsung amnesia atau lupa. Bibah? Laju reaksi. Laju reaksi ya. Setelah laju reaksi? Oke, kesetimbangan kimia, betul. Kesetimbangan kemarin mempelajari tentang apa? Oke, Raisya, apa Raisya? Boleh. Proses kontak. Oke, proses kontak. Proses kontak tuh yang bagaimana, Raisa? Proses kontak adalah proses pembentukan asam sulfat yang pekat. Oke, proses pembentukan asam sulfat yang pekat. Nah, di sini ada senyawa yang namanya asam sulfat. Nah, asam sulfat itu adalah asam yang bagaimana? Ayo, asam sulfat. Oh, pinter sekali, Mas Adlan. Aki ya. Jadi betul, asam sulfat itu terkandung dalam yang namanya aki ya, aki. Biasanya yang cowok-cowok yang suka motor tahu kalau dalam aki itu ada terdapat asam sulfat. Rumus kimianya apa yo? H2SO4. Cerdas sekali, alhamdulillah. Baik, jadi hari ini nanti kita akan mempelajari yang namanya larutan asam basa. Ya, tadi salah satu contoh asam adalah H2SO4, ada air jeruk juga. Nah, ternyata anak-anak, jadi larutan asam basa itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Ya, banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi sudah saya beri contohnya, ada es jeruk dan asam sulfat. Oke, sekarang ada video, silakan anak-anak perhatikan. Ini adalah video tentang manfaat asam dan basa, supaya anak-anak tahu kalau ternyata asam dan basa itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari dan sering anak-anak gunakan ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Oke. Ada berapa tadi contoh asam? Ada banyak, tolong disebutkan. Yo, ngajak salah satu tadi. Arilatus. Cuka, iya. Jeruk. Oke. Apel, betul. Cuka, vitamin C, jeruk, apel ya. Masih ingat kandungan asam dalam jeruk apa, Nok? Asam citra.
asam sitrat. Kemudian kalau yang basa contohnya apa saja tadi? Sabun, pupuk dan sebagainya. Betul. Jadi memang asam basa itu sangat erat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan ada beberapa yang kita konsumsi seperti asam cuka makan ya. Asam cuka makan kita konsumsi ketika anak-anak makan bakso. Anak-anak kan sering makan bakso yang pedes, manis, tambah cuka ya. Nah, itu kita makan. Terus ada banyak juga obat mah. Obat mah itu juga termasuk contoh dari apa tadi? Basa. Nah, sekarang tujuan dari pembelajaran kali ini adalah jadi nanti kita akan menerapkan yang namanya metode PJBL ya. PJBL itu apa? Jadi kita nanti akan bermain yang namanya project atau proyek melakukan praktikum pembuatan produk yang berkaitan dengan asam basa. Nah, jadi nanti tujuannya diharapkan yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi zat-zat yang bersifat asam atau basa dengan tadi ya sudah disajikan ilustrasi ya, video dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua, siswa bisa menjelaskan berbagai konsep asam basa menggunakan proyek pembuatan saus atau produk dengan tepat berdasarkan pengetahuan yang anak-anak miliki. Kemudian yang ketiga adalah menyusun proyek prosedur percobaan pembuatan produk yang berhubungan dengan konsep larutan asam basa secara berkelompok. Anak-anak coba perhatikan, lihat proses pembuatan asinan ini ya. Hai semuanya. Oke. Di video kali ini Koni mau bikin asinan buah. Sekarang anak-anak tadi sudah melihat video tentang pembuatan asinan buah. Kira-kira ada yang berani tidak untuk menjelaskan kembali cara pembuatan asinan? Aldi, boleh. Jadi sebelumnya kita menyiapkan bahan-bahannya yang pertama buah-buahnya ya Bu Mas. Iya, buah, nanas, timun dan lain-lainnya. Lalu bahan yang kedua yaitu cabai dan juga gula. Oke, terus bagaimana caranya, Nang? Lalu selanjutnya yaitu yang pertama-tama kita harus menghaluskan terlebih dahulu cabainya. Biasanya bisa menggunakan alat listrik kayak blender atau koper juga bisa. Tapi kalau tradisional pakai ulekan bumbu. Nah, asinan ya, betul. Asinan ini merupakan asinan ini juga merupakan produk yang berkaitan dengan asam. Asam cuka itu rumusnya apa? Masih ingat atau sudah lupa? CH3 COOH. Ini adalah rumus kimia dari asam cuka. Jadi nanti anak-anak mendesain sebuah rencana atau proyek produk, tapi produknya ini saya batasi ya. Saya batasi. Jadi kamu kan sering sekali mengkonsumsi yang namanya saus. Jadi nanti kita akan buat produk yang lebih higienis. Siap? Oke. Sebelum mulai atau sebelum saya kelompokkan kelompoknya, Bu Novi ada kuis dulu. Jadi untuk memetakan kelompoknya nanti saya pakai kuisis ya. Silakan dibuka link yang sudah saya share di grup WA. Nah, jadi dari itu ya, kuisis itu nanti saya petakan, saya bagi kelompoknya. Sekarang berkumpul dengan kelompoknya, saya bagikan LKPD-nya, oke? Silahkan anak-anak berdiskusi dengan temannya. Oh ya, untuk membuat proyeknya harus runtut, ada alat, bahan, cara kerja. Kemudian setelah itu ada hasilnya. Kemudian pada saat pembahasan nanti anak-anak bahas kira-kira larutan asam apa atau zat yang berkaitan dengan asam apa yang ada di dalam saus itu nanti dibahas atau dipresentasikan di depan.
diskusinya. Jadi sudah, kalau sudah saya tunjuk untuk presentasi, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kita tadi. Oke, jadi kita berencana untuk membuat saus barbecue. Jadi alat dan bahan yang digunakan yaitu alatnya ada pisau, talenan, kompor portable, gas, sendok makan, sendok teh, wadah, teflon atau panci. Untuk bahannya yang pertama ada margarin, merica bubuk, garam, saus tiram, cuka, bawang putih, bawang bombay, tomat, dan air. Nah, untuk cara pembuatannya, jadi pertama-tama kita halusin tomatnya, tapi tomat yang dibutuhin di sini itu cuma setengahnya, tidak segelondong. Iya. Selanjutnya ditumis margarin, bawang bombay, bawang putih sampai harum ya. Kemudian masukkan semua bahan lainnya, diaduk-aduk rata dan tambahkan sedikit air. Masak sampai meletup-meletup. Kegiatan mengerjakan LKPD dan perencanaan. Hari Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023, pencarian alat dan bahan yang dibutuhkan. Oke, jadi nanti pembuatan produk sama evaluasi hasilnya besok pagi ya. Fokus. Melihat, mendengar, mengamati. Sudah dipakai dengan rapi dan hanya rapi. Oke, sekarang mulai bersiap atau persiapkan peralatannya. Yang anak-anak di rumah silakan dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan mempresentasikan hasil produk kami yaitu saus. Yang pertama yaitu adanya alat dan bahan. Untuk alat kita menggunakan kompor, blender, wajan, alat pengaduk atau pakai centong bisa. Lalu ada wadah, pisau dan juga talenan. Yang kedua ada bahan tomat, cabai, cuka, gula, garam, dan tepung maizena. Cara kerjanya yaitu 1. Rebuslah cabai, tomat, dan bawang putih dengan air. Yang kedua, setelah direbus, blenderlah bahan-bahan tadi dengan sedikit air rebusan. Dan yang ketiga, setelah diblender, masukkan bahan tersebut ke wajan untuk dimasak. Tambah juga gula, garam, cuka, dan larutan tepung maizena secukupnya. 4. Aduklah bahan yang sedang dimasak secara terus-menerus agar tak menggumpal. Jika kekentalan sudah sesuai, matikan kompor dan saus lezat siap dihidangkan. Tadi kita sudah membuat beraneka macam jenis saus, sudah alhamdulillah. Kemudian saya ulas kembali yang kemarin itu ada asinan. Selain menambah cita rasa untuk asinan juga untuk apa Cah? Pengawet, pinter sekali Mas Aldi. Jadi untuk pengawet. Jadi untuk mengawetkan atau membuat asinan supaya awet itu biasanya ditambahkan cuka. Karena cuka itu bisa menurunkan kadar air dalam makanan atau dalam buah. Oke, paham atau ada pertanyaan? Paham ya? Kemudian sebelum saya akhiri, jadi ada post test yang harus anak kerjakan. Oke, linknya saya share di grup ya, itu sudah ada linknya, silakan dibuka. Saya akhiri sekian dulu ya, jangan lupa anak-anak kembali mempelajari tentang indikator asam basa ya untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih.
Semoga hari ini penuh manfaat dan penuh berkah. Sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, silakan ditutup doa dulu. Kembali Mas Aldi, ditutup dengan doa pertemuan hari ini. Baik Bu, di tempat duduk siap. Sebelum menutup pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.